Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas F Manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Andahaini Nastiti MM. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen risiko dan manajemen keuangan pada PT Gudang Garam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Ayu Fatarini dengan NIM akhir 251. Nama saya Sultan Muhammad Faras dengan NIM 2210 1112 72. Nama saya Dora Sabrina dengan NIM akhir 245. Nama saya Raffidiani Darojat dengan NIM 221011271. Nama saya Muhammad Sondarmawan dengan NIM 2210 111238. Pendahuluan. Suatu bisnis dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh profit dan juga meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Namun di dalam dunia bisnis selalu ada yang namanya risiko, baik itu risiko baik, risiko buruk, ataupun ketidakpastian. Semakin besar suatu risiko yang terjadi di suatu perusahaan, maka semakin besar pula pengambilan yang diperoleh. Reaksi perusahaan dalam menghadapi suatu risiko yang ada ialah hal yang sangat penting. Perusahaan dapat menghindari, mengurangi, mencegah, ataupun mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Manajemen keuangan berkepentingan dalam penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Manajer keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan untuk mengelola keuangan perusahaan dan kemudian terdiri dari perencanaan pembiayaan. Kemudian untuk manajer keuangan merupakan seorang individu yang bekerja untuk menciptakan strategi tersebut, mengelola, dan mengaplikasikannya. Peran manajer keuangan itu ada 4. 1. Mencari sumber pendanaan atau financing. 2. Mengalokasikan dana dalam perusahaan yang disebut investment. 3. Membagikan hasil keuntungan atau dividen. 4. Perkembangan ilmu manajemen keuangan. Bisnis membutuhkan dana. Dengan adanya dana dan pengelolaan dana yang baik, seorang wirausaha dapat membesarkan bisnisnya menjadi lebih baik. Alasan dana dibutuhkan dalam suatu bisnis yaitu 1. Peningkatan bisnis. 2. Persediaan bahan baku. 3. Meningkatkan dan merawat peralatan dan perlengkapan. Baik, selanjutnya ada sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan oleh lembaga yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 1 tahun. Jenisnya yaitu ada commercial paper, pinjaman kredit, dan anjak piutang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Jenisnya yaitu kredit investasi, sumber dana jangka panjang dalam bentuk hipotek atau mortgage, obligasi konversi atau convertible bond, saham preferen, saham biasa, dana issue, penerbitan sekuritas di pasar modal. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan UMKM. Menurut Diana 2017, saran dalam pengelolaan keuangan untuk UMKM antara lain: yang pertama, memisahkan uang milik pribadi dengan uang usaha. Yang kedua, membuat perencanaan pembelanjaan uang. Yang ketiga, membuat buku catatan keuangan. Yang keempat, menghitung keuntungan dengan benar. Yang kelima, memutar arus kas. Yang keenam, melakukan pengendalian terhadap harta, utang, dan modal. Yang ketujuh, menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Para pelaku UMKM melakukan pengelolaan keuangan, namun tidak membuat laporan keuangan yang serumit perusahaan besar. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk meminimalkan, bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa suatu bisnis. Adapun fungsi manajemen resiko, yang pertama yaitu menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua,
menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Yang ketiga, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada dasarnya adalah membuat rencana bisnis dan memastikan bahwa itu dijalankan oleh setiap departemen. Manajemen keuangan yang baik memungkinkan bisnis untuk menangkap data dan mendapatkan wawasan untuk mengembangkan visi, membuat keputusan investasi, mendanai investasi, mengelola likuiditas, profitabilitas, uang tunai, dan lain-lain. Manajemen keuangan sistem menggabungkan beberapa fungsi keuangan seperti akuntansi, manajemen kekayaan, pendapatan, dan pemrosesan pembayaran. Ketika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, bisnis dapat mencapai transparansi keuangan dengan memfasilitasi kegiatan mereka sehari-hari. PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wono Wijojo yang merupakan pemimpin dalam produksi rokok kretek. Visi misi PT Gudang Garam. Visi menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misi yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Berikut adalah laporan keuangan pada PT Gudang Garam dari 2015 sampai 2017. Hal ini menunjukkan total aset, liabilitas atau hutang, lalu juga revenue atau pendapatan. Pada total aset, PT Gudang Garam mengalami fluktualitas, yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan, lalu pada 2017-nya mengalami peningkatan. Sama juga dengan liabilitas berfluktuasi, yaitu turun naik dan turun naik. Lalu pada revenue, PT Gudang Garam ini selalu naik dari 70 juta menjadi 83 juta pada tahun 2017. Untuk penerapan manajemen keuangan sendiri, pada PT Gudang Garam rasio likuiditas secara keseluruhan, PT ini itu berada pada keadaan yang baik, di mana pada kurun waktu tertentu yaitu 2015 sampai 2017, hal ini pun berfluktuasi, di mana semakin tinggi nilai rasio likuiditasnya menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi yang baik atau biasa disebut liquid. Lalu, pada rasio solvabilitas, pada tahun 2015 sampai 2017, PT Gudang Garam berada pada posisi solvable, di mana revenue lebih besar daripada liabilitas. Hal ini menandakan bahwa modal perusahaan PT Gudang Garam cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor nantinya. Lalu yang terakhir ada rasio profitabilitas. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai 2017, PT Gudang Garam ini berada pada posisi yang cukup baik, dikarenakan PT Gudang Garam ini mengalami peningkatan seiring dengan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba. Hal ini tadi yang sudah saya tunjukkan bahwa revenue-nya itu naik setiap tahunnya, sehingga efisiensi dalam menggunakan sumber daya itu memang tepat, dan juga hal ini dalam maksudnya itu modal. Seperti yang terlihat dalam tabel sumber PT Gudang Garam Tbk 2020, sumber dana modal kerja PT Gudang Garam Tbk berasal dari 1. Laba yang belum dicadangkan, 2. Depresiasi harta tetap, 3. Utang imbalan pasca kerja, 4. Pengurangan harta tidak lancar. Dan sumber-sumber modal kerja PT Gudang Garam digunakan perusahaan untuk keperluan 1. Pengadaan harta tetap, 2. Pemanfaatan harta hak guna usaha, 3. Mengatur pinjaman jangka panjang, 4. Menambah modal kerja. PT Gudang Garam Tbk menggunakan sumber dana jangka pendek untuk menambah modal dan mengatur pinjaman jangka panjang, yang mana hal ini akan mengubah sumber dana jangka pendek Gudang Garam Tbk yang akan menjadi sumber dana jangka panjang. Hal ini dapat menjadi modal bagi PT Gudang Garam Tbk untuk menunjang segala kegiatan perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan dengan baik, dan PT Gudang Garam Tbk dapat terus menjaga kualitas produknya, bahkan dapat mengembangkan inovasi-inovasi baru
sehingga perusahaan terus berkembang. Kesimpulannya adalah PT Gudang Garam telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen dengan baik pada perusahaannya. Hal ini terlihat dari visi dan misi perusahaan tersebut. Penerapan pada tiap-tiap bagian di PT Gudang Garam yang dapat mengurangi risiko perusahaan dalam kinerja karyawan. PT Gudang Garam juga telah menerapkan manajemen keuangan dengan baik, terlihat dari laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan PT Gudang Garam dalam kondisi yang baik. Sumber dana jangka pendek dan jangka panjang PT Gudang Garam sudah dikelola dengan baik, di mana hal ini akan menguntungkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaannya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.